aku tuh kan bukanya sore kan, terus sore. pas rame, aku nggak sengaja kepencet websitenya, tiba-tiba aku buka dan alhamdulillah lulus ya, senang banget sumpah, aku kayak loncat-loncat. Aku loncat-loncat di mes. Ya untuk teman-teman yang mau ke Eropa khususnya Jerman ya, saranku sih pertama tentu saya cari agen. Ya Ija salah satu agen yang terbaik. Oke, halo, kembali lagi ke segmen Ngojek, ngobrol with Minje Cek. Nah, sore hari ini nih kebetulan hujan banget guys, hujan biur. Kita kedatangan tamu spesial, tepuk tangan. Kameramen tepuk tangan ya. Ini dia Kak Rania. Kak Rania dari mana Kak? Dari tadi ya? Iya dari tadi. Oke, Kak Rania, nama panjangnya apa nama pendek nih? Kita nama panjang dulu deh, nama panjangnya siapa? Halo semua, perkenalkan nama lengkapku Andi Rania Sah Ramadhani, biasa dipanggil Rania atau Nia. Aku dari Makassar. Kalau dipanggil nengok. Iya. Oh nengok. Karena ini jauh banget dari Makassar. Di sana kan kita juga ada ya dari Makassar ya. Sempat belajar di Makassar juga. Ya kebetulan aku awalnya dari YIJ Makassar, dari cabang Makassar, terus dipindahin ke sini karena di Makassar tuh sebenarnya nggak ada B2. Jadi aku di Makassar belajar cuma sampai B1, terus disuruh ke Jakarta, terus di sini belajar B2. Oke, nih kawan Heje. Karena Nia kan dari Makassar nih jauh-jauh ke Jakarta. Gimana pas izin sama orang tua, terus Bu aku mau ke Jakarta nih, mau lanjut ujian. Kenapa nggak di daerah-daerah lain, kenapa harus Jakarta, gimana? Ya jadi sebelum aku daftar ke sini tuh tim YIJ udah ngomong sama orang tua aku kalau Karania mau B2 di Makassar nggak ada, jadi harus lanjutin ke Jakarta gitu. Karena di Makassar nggak ada ujian B2, jadi harus ujiannya harus di Jakarta gitu. Nah, untungnya orang tua aku tuh ngedukung banget gitu loh Kak. Malah dia awalnya nyuruh langsung Jakarta aja. Oh, langsung Jakarta. Tapi dari pas awal belajar itu. Dari pas awal belajar, tapi aku yang memutuskan untuk belajar di Makassar dulu gitu. Pasti kan sebelumnya kamu berkonsultasi, konsultannya siapa? Konsultanku dari Makassar. Oh dari Makassar. Halo, konsultan Makassar. Semoga nonton ya. Nah Kak Rania, gimana perasaan kakak? Sebelumnya kan kita Kak Rania kan ikut ujian dulu kan, simulasi ujian. Maaf, simulasi ujian. Adakah perbedaan antara sebelum simulasi ujian ini sama pas ujian di Gute? Nggak ada sih Kak, yang beda tuh cuman ya atmosfernya doang. Di Gute benar-benar kita pressure-nya kerasa ya guys. Oh, tapi cuman, pas simulasi ujiannya? Simulasi ujian di sini tuh mirip banget sama di Gute. Serius. Soal-soalnya pun mirip banget teman-teman. Jadi kita simulasi sekitar 7 kali dan simulasinya benar-benar dimiripin semirip mungkin sama Gute. Oh ya Kak Rania ini yang udah lulus all modul ya. Tepuk tangan dong. Oke Kak Rania, gimana Kak? Sebelum ujian di Gute tuh ada perasaan gimana tuh, panik atau pasti campur aduk kan? Aduh, iya lagi Kak. Perasaan panik ada ya pasti karena kebetulan aku belajarnya tuh lumayan lama. Aku belajar sekitar 7 sampai 8 bulan baru ujian gitu. Nah pas kerasanya tuh pas simulasi, karena kebetulan simulasi aku bodoh banget ya. Enggak dong. Aku bodoh banget ya pas simulasi. Jujur pas simulasi aku tuh nggak lulus gitu. Jadi pasti perasaannya campur aduk. Oh berarti sempat ngedown juga dong pas simulasi itu? Sempat, karena aku ngerasa nggak bisa gitu kan. Terus ujian udah dekat, terus aku nggak lulus modul ini, nggak lulus modul itu, nilainya jelek segala macam, pasti ngedown banget sih. Berarti kendalanya di mana Kak? Selama belajar, mungkin selama proses belajarnya? Mungkin jujur ya, kendala awalku itu sebenarnya bahasa, karena bahasa di Jakarta sama di Makassar tuh lumayan beda. Coba
sebelum lanjut ya bahasa Makassar kayak gimana? Aduh, aku mau ngomong apa nih kak? Contohnya manggil orang deh, Kak Felix misalkan. Kak Felix udah apa makan? kabar aja Apa ya? kabar? Oke, boleh. Kalau Makassar tuh apa kareba? Nah, Oh, apakah? halo Kak unik Felix, juga ya. apa kareba? Nadanya lembut kayak gitu apa? Enggak, agak naik? beda. Oh, beda. Lebih naik gitu. Ya, tuh kenapa Ki gitu? Kenapa Ki tuh kenapa? Oh, ada Ji sama Iya, Ji-nya ya? iya. Oh iya, isi. Oh, berarti sok juga ya pas ke Iya. Jakarta. Terus apalagi kamu belajar bahasa Jerman juga kan? Iya. Ya jadi yang paling berasa itu bahasanya karena aku kan awalnya susah ya, logat Makassarku hilang itu susah banget Kak. Apalagi aku belajar bahasa Jerman yang harus banyak banget bahasa yang perlu kita pelajarin gitu, logatnya segala macam. Mana lagi aku harus ngerti logat Jakarta. Iya. Oh itu susah ya. ya, ini dia ngomong apa? Itu beda banget Kak. Kadang aku tuh mau ngomong tapi takut salah gitu kan, salah logatnya Kak, atau aku takut salah, aku ngomong ini tapi diartiin lain gitu sama orang. Itu sih yang Soalnya pernah nih kayak orang Jawa tapi dia belajar bahasa Jerman dan logatnya jadi aneh. iya, aku awalnya gitu Kak, bener-bener Berarti gitu. sempat mengalami hal yang seperti itu. Oke, nextnya gimana ya? Cara, oh ya kan di ujian gue tuh ada apa aja ya? Ada Di ujian gue tuh ada 4 modul. 4 modul. Yang pertama ada lesson, itu lesson tuh membaca, terus Shuren mendengar, Sprechen berbicara, sama Schreiben menulis. Oke, tuh buat orang-orang yang baru pertama kali belajar bahasa Jerman mungkin bisa ngebantu ya dari penjelasan itu. Di antara keempat ini mana yang lebih menantang? Aduh, kalau menantang semua ya Kak. Oke, bener Cuman yang paling menurutku buat deg-degan tuh Sprechen ya. Oh, Sprechen. Sprechen kita harus bicara gitu. Kebetulan aku paling susah di situ karena waktu di Goethe pun aku dapatnya aku bicara bukan sama sesama peserta, aku dapatnya aku bicara sama yang pengujinya gitu Kak. Jadi itu wah, tantangan besar sih untuk aku. Banget ya. Iya. Berarti kamu tuh kayak sebelum itu memang paham maksud dari arti bahasa Jerman, cuman kadang terkendala susah untuk Iya, berbicara bahasa Jerman. Kak. Nah, solusinya gimana tuh? Solusinya belajar ya. Bener, belajar. Belajar ya. Belajar karena dan untungnya lagi di Aja tuh alhamdulillah guru-gurunya bagus, baik banget ngajarnya sabar. Aku yang susah ngerti ini diajarin sampai ngerti. Jadi ya itu dukungan dari orang-orang di EJ juga sih. Siapa yang paling sabar? Ya guruku ya, frauku terkhusus Frau Nadine ya. Oh, Frau Nadine. Wah, Frau Nadine. Ya terima kasih ya Frau sudah sabar mengajar kita ini yang agak-agak otaknya sedikit ya. Oke, Karania gimana Kak? Setelah selesai ujian Goethe, terus itu langsung pengumuman apa gimana? Enggak, hasilnya tuh keluar 1 minggu. Setelah 1 minggu Iya, baru hasilnya keluar. Nah, pas itu dari website apa di mana? Website. Oh, website. Oke, pas membuka itu ya, itu sebelumnya ada hal-hal yang konyol atau memang aduh harus berdoa dulu gimana Kak? Aduh, aku tuh kan bukanya sore kan, Oh, terus sore. pas rame, aku nggak sengaja kepencet websitenya. Tiba-tiba aku buka dan alhamdulillah lulus ya, senang banget sumpah. Aku kayak loncat-loncat. Aku loncat-loncat di mes, teriak-teriak segala macam. Itu teman-teman gimana tuh? Teman-teman alhamdulillah mereka dukung banget, mereka ngasih selamat. Kayak selamat akhirnya setelah 8 bulan Setelah 8 bulan ya? panjang lulus juga gitu. Ke Jerman loh. Amin. Gak apa-apa ke Jerman. Gak apa-apa dong. Ngapain kita belajar 8 bulan? Jauh-jauh udah dari Makassar, Jakarta ini malah langsung loncat ke Jerman. Wah, Amin. tepuk tangan dong buat Kak Rania. Kak, katanya Kak Felix ada games nih Kak. Apa Kak? Nih, ini namanya kamu tahu permainan TOD? Tahu. Apa? Panjangan dari Truth or dare. Oke, truth artinya apa Kak Leli? Iya bener atau tantangan ya, jujur atau tantangan. Kayak kita kocok-kocok dulu. Sebelumnya aku juga main ya. Ini karena ada games dari Kak Felix, kita harus main juga berdua dong, biar fair ya. Kita sweet dulu apa? Nggak mungkin gambreng kan sweet ya. Kertas gunting batu satu kali ya. Satu kali. Ya, satu kali aja. Satu kali ya. Satu, 1, 2, 3.
Oke, aku. Kenapa sih? Kan aku kan niatnya dia yang kena. Oke, dikocok dulu kali ya. Parah nih, harusnya targetnya dia ya. Oke. Kita buka ya. Hitungin. 1, 2, 3. Truth. Oh. Spill orang yang ngebuat kamu termotivasi. Ya, siapa ya? Kalau aku sendiri dari orang tua justru ya, orang tua dan orang-orang yang aku sayangi itu ngedukung aku banget sampai ya karir aku, pendidikan aku itu sih. Ini nggak bisa dilempar gak sih pertanyaan gantian? Boleh. Boleh, kalau kamu siapa? Ya orang tua ya, nggak bisa Orang tua. dipungkiri. Pertama orang tua. Pertama nih urutannya orang tua. Ya, orang tua. Tuhan. Tuhan, oh ya Tuhan guys. Orang tua. Habis itu guru-guru. Ya. Orang tua juga yang kedua. Yang kedua orang tua, terus guru. Oke, itu tuh motivasi. Ada dari kayak orang-orang public figure gitu, kayak misalkan kamu belajar dari ini. Apa nggak ada? Public figure. Oh, belum Nggak ada. sih, Kak. Oh, belum ada. Sejauh ini baru Iya, itu. nggak ada. Sejauh itu baru ini. Yang paling termotivasi Yang ya. paling termotivasi itu. Langsung aja ya. Kamu dulu yang ngambil. Tadi kan aku udah. Aku bilang di bawah, Deng. Kita ada bacain yang keras ya. Oke. Aduh, apapun tentang Jerman sambil pegang kepala. Plus Awe ini oh iya. Plus Plus au misalkan kayak ngomong ini itu au gitu. aduh. Udah dipikirin tuh ganti-gantian kali ya. Aku ada Oke, kita tentang pikirin Jerman dulu. kan, guys? Tentang Jerman kan, Kak? Iya. Ya. Oke, dari kamu dulu kali ya, sambil pegang kepala terus bilang au, misalkan ini au gitu ya. Sambil arahnya ke kamera dong. Ayo, mulai. Aduh. Malu. Salju, au. Au kurang au gak sih? Au. Oke, salju au. Iya, guys, salju. Jujur Ada aku berapa mau kali? ngerasain salju. Oh, satu dong ya? Satu doang. Oke. Kalau aku ya ke Jerman ya, ke gerbang yang Jerman itu apa namanya? Brandenburg. Benar, Brandenburg. Au. Oke, lanjut lagi kali ya. Pernah nggak hampir nyerah momen paling aduh? Momen paling aduh. Apa ya? Aduh. Kalau aku pas belajar bahasa Jerman ya, Iya. tentu saja karena terkhusus pas simulasi, aku ingat banget simulasi kelima. Di situ nilai Schreibenku 0, guys. Serius? Nilai Schreibenku Wow. 0 itu bukan Bisa karena nol itu? bukan karena nggak nulis, itu karena salah konteks. Salah konteks. Oh. Ya, salah konteks soal temanya. Terus aku nilai expressionku paling daripada yang lain. Jadi itu rasanya udah mau nyerah banget. Nggak usah ujian apa ya gitu. Itu momen aduh banget. Kalau aku ya, aku ditanya gak sih? Bisa di-cut aja gak sih? Kalau momen paling aduh, momen paling aduh itu ketika gagal. Aku pernah gagal di tahap mencari kerja interview kayak aku tuh mikir gagal aku di mana, aku belajar lagi kan. Oh, ternyata memang aku kurang menguasai materi dan memang kurang diminati bidang itu. Maksudnya kurang ada keminatan di bidang itu. Jadi ya memang ya itu perlu diperbaiki dan belajar lagi. Satu lagi Oke, nggak sih, satu Kak? lagi ya. Satu Iya. lagi ya. Apa? Pas banget nih. Apa resolusi? Bareng-bareng gak sih? Aduh, 1, 2, 3. Apa resolusi 2026? Ungkapkan sambil gaya pendekar yang baru turun dari gunung. Resolusi 2026. Ninja Caca mau jalan-jalan ke Eropa gratis. Amin. Tapi gratis ya, nggak mau yang bayar. ya. Ayo Kak Rania. Ya, resolusiku 2000. Gayanya dulu. Resolusiku 2026 ya. Nah, Deutschland fliegen. Ya, artinya apa? Ke Jerman, guys. Tepuk tangan tuh, dia tepuk tangan tadi. Ke
Jerman. Berarti memang resolusi 2026 Iya, itu udah ya. direncanain. Dan orang tua dan keluarga semua ngedukung. Iya, benar. Bener. Keren lo didukung. Oke, mungkin buat motivasi yang calon peserta YIJ atau buat kawan YIJ nih yang mau ke Eropa atau ke Jerman lah ya atau kemanapun ke Eropa itu, Kak gimana sih Kak, aku lagi down banget atau butuh motivasi dari Karania dulu, gimana Kak? Ya untuk teman-teman yang mau ke Eropa khususnya Jerman ya, saranku sih pertama tentu saja cari agen. YIJ salah satu agen yang dia salah satu agen terbaik. Terus ya kita mau keluar negeri harus belajar bahasa. Iya, benar. Tentu saja. Jadi dan tahap paling susah tuh belajar bahasa, apalagi bahasa Jerman. Jadi saran dari aku untuk teman-teman juga, untuk teman-temanku yang masih belajar dan masih akan ujian nanti, saranku ya tetap semangat untuk belajar. Jangan pernah berhenti belajar karena menurutku kalau kalian belum stres itu berarti belum belajar, guys. Tuh, Jadi stres itu wajar, asal jangan gila aja. Catat dulu gak sih? Catat dulu. Stres itu wajar karena kalau belum stres berarti belum belajar gitu. Belum capek berarti belum belajar. Jadi capek aja dulu, nanti kita di Jerman happy. Mungkin satu lagi. Kalau untuk yang baru belajar bahasa Jerman nih, apa yang harus dikuasai dulu? Kayak misalkan kamu harus fokus ke ini dulu ya, gimana? Untuk yang baru belajar bahasa Jerman, saranku karena Jerman tuh punya banyak kosakata ya, jadi harus mulai menghafal dari sekarang. Menghafal apa? Hafal kosakata Jerman. Ya. Ada target kan di sini? Banyak ya. Di YIJ tuh bagusnya karena ada target. Teman-teman di sini kita dikasih target, harus ngafal ini, harus ngafal itu. Ya, karena nggak bisa dipungkiri ya, kalau kita mau belajar bahasa tuh harus bisa ngafal kosakatanya. Ya, jadi dan di bahasa Jerman banyak banget kosakatanya. Jadi mulai dari ngafal kosakata. Tapi pernah kayak capek ya ngafal kosakata, apalagi kan ada targetnya kan. Iya. Gimana cara mengatasi gitu? Ya itu tadi, guys. Kalau belum capek belum belajar. Iya sih, balik lagi. Harus capek dulu. Oke kawan YIJ, itu aja ya di sore hari ini bersama Kak Karania yang udah sharing-sharing sama kita semua nih tentang gimana sih Kak biar cepat lulus modulnya, dan ternyata banyak banget tantangan dan hambatan atau mungkin pengalaman-pengalaman Karania yang ternyata harus dilalui seperti itu kawan YIJ. Kak Karania, sebenarnya aku mau nanya nih, satu lagi deh, sebutkan kawan YIJ yang mau kamu ajak ngojek ke berikutnya, ngojek ke segmen berikutnya. Itu siapa ya? Sebutin Kak, sebutin, nanti kamu tag aja. Aduh, ada satu di Satu aja? Iya. Kenapa nggak disebutin 5-5-nya? Kok 5? Satu aja, siapa? Ayo. Ya, namanya Kak Mila. Kak Mila dipanggil ngojek bareng sama Minje ya Kak Mila. Oke Kak Mila, begitu ya Kak Mila. Tepuk tangan buat Karania. Oke kawan YIJ, sampai jumpa di segmen berikutnya Ngobrol with Minje. Cek dah.